Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Lillahi ta'ala. Kembali mengingatkan seperti biasa untuk sama-sama kita menghadirkan niat ikhlas di dalam mendengarkan kepada majelis ilmu, majelis yang di dalamnya turun rahmat Allah, majelis yang dinaungi oleh para malaikat. Maka sama-sama kita hadirkan niat ikhlas di dalam mendengarkan kepada majelis ilmu. Para ulama mengatakan man hadara biqalbihi ma ghaba wa man ghaba biqalbihi ma hadar. Artinya man hadara biqalbihi ma ghaba. Orang yang menghadirkan hatinya di majelis ilmu berarti dirinya telah hadir di majelis ilmu. Akan tetapi apa? Waman ghaba biqalbihi, akan tetapi yang hatinya malawung kaditu kadieu mikirin apa enggak jelas, maka seolah-olah sekalipun jasadnya dia ada di majelis tapi pada hakikatnya dia tidak, seolah-olah tidak hadir di majelis. Makanya hadirkan hati dan jasadnya, kita sama-sama mendengarkan, mempelajari ilmu agama. Qala al-muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kemarin sudah kita masuk kepada muqaddimah di dalam babur riddah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang hal-hal atau yang berkaitan dengan riddah, memutus keislaman, baik dengan perkataan ataupun perbuatan ataupun keyakinan. Qala al-muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Wa qad kasura fi hadzal zaman, dan telah banyak di zaman ini. Ini yang mengatakan muallif asal atau pengarang kitab Sulamut Taufiq. Beberapa ratus tahun ke belakang beliau mengatakan wa qad kasura fi hadzal zaman, dan telah banyak di zaman sekarang ini, artinya di zaman saya, kata pengarang Sulam Taufiq, di kalangan orang-orang bodoh dari manusia yang tidak mempelajari ilmu agama, apa? At-tasahulu fil kalam, enak ngomong, mudah dalam berbicara. Hatta innahu yakhruju min ba'dihim, sampai keluar dari sebagian mereka manusia alfadhun, artinya lafad-lafad kufur, yang mana perkataan-perkataan kufur tukhrijuhum anil Islam, yang mengeluarkan mereka dari agama Islam. Di zaman di zaman pengarang Sulamut Taufiq sudah banyak orang-orang yang ngomong asal jeplak, tidak dipikir sebab akibat, keluar dari mereka sebagian mereka perkataan-perkataan kufur. Itu di zaman pengarang Sulam Taufik, apalagi di zaman kita sekarang. Akhir zaman, zaman yang penuh dengan fitnah. Akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Disinyalir dalam sebuah hadis Rasulullah bahwa badiru bil a'mali fitanan qaqit'u lailin muzlim yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Rasulullah menjelaskan di dalam hadis ini badiru bil a'mal, bersegeralah untuk melakukan amal-amal, perbuatan-perbuatan taat, perbuatan-perbuatan baik. Fitanan, di zaman yang penuh dengan fitnah, yang mana saking dahsyatnya fitnah ini digambarkan oleh Rasulullah kaqit'ai lailin muzlim, seperti potongan-potongan kegelapan di malam hari.
Yang mana saking dahsyatnya fitnah yang digambarkan oleh Rasulullah ini, itu bisa mengikis, bisa memporak-porandakan keimanan serta keislaman seseorang. Saking dahsyatnya fitnah ini digambarkan oleh Rasulullah bagaimana seorang muslim di pagi harinya dalam keadaan Islam, sore harinya telah keluar dari agama Islam. Atau di sore harinya dalam keadaan Islam, tapi di pagi harinya dia telah keluar dari agama Islam. Lantas, apa yang dituntut dari kita ketika datang fitnah yang seperti ini? Adalah tamyizul kufri minal iman. Mempelajari ilmu agama sehingga akhirnya seseorang bisa membedakan antara kufur dengan keimanan. Bisa membedakan antara kufur dengan iman, bisa membedakan antara golongan yang selamat dan golongan yang celaka. Bisa membedakan antara halal dengan haram. Bisa membedakan antara sah atau tidak sahnya suatu praktek ibadah. Itu yang dituntut dari kita di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Caranya bagaimana? Adalah ini, dengan mempelajari ilmu agama, dengan mengkaji ilmu agama, terutama adalah ilmu agama yang pokok seperti yang kita pelajari sekarang ini. Dengan harapan kita selaku manusia-manusia di akhir zaman yang menginginkan keselamatan, semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua dalam membawa iman dan Islam yang sempurna. Nah, wala yarawna dzalika dzanban. Ketika sebagian orang enteng, mudah dalam berbicara sehingga keluar dari mereka lafaz-lafaz yang mengeluarkan mereka dari agama Islam, wala yarawna dzalika dzanban. Mereka lebih parah lagi, tidak melihat, tidak menilai bahwa dalam perkataannya itu ada unsur dosa. Fadlan an kaunihi kufran, terlebih lagi dia tidak mengira sama sekali bahwa dalam perkataannya itu adalah merupakan suatu kekufuran. Karena sebab apa? Karena bodoh, kagak mempelajari ilmu agama, terutama yang pokok ini. Sehingga akhirnya tidak bisa mereka membedakan antara kufur dengan Islam. Sehingga akhirnya keluar dari perkataan mereka, dan mereka tidak mengira bahwa padahal perkataannya tersebut mengeluarkan dia dari agama Islam. Jadi sehingga akhirnya apa? Mereka mengira bahwa dirinya masih dalam agama Islam, tapi pada hakikatnya karena sebab dia mengatakan perkataan yang mengeluarkan dari agama Islam, hakikatnya sudah keluar dari agama Islam. Misalkan begitu. Nah, wadzalika misdaqu qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan demikian apa? Benar, nyata sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda, bahwa sesungguhnya seorang hamba la yatakallamu bil kalimah, benar-benar telah mengucapkan satu kata. Benar-benar telah mengucapkan satu kata. La yara biha ba'san, yang mana dia tidak mengira dalam perkataan tersebut atau dalam satu kata tersebut ada bahaya buat dirinya. Dia tidak mengira demikian. Yahwi biha finnari sab'ina kharifan. Akan tetapi karena sebab perkataan atau satu kata tersebut menyebabkan dia terjatuh ke dalam api neraka yang jarak tempuhnya selama 70 tahun. Sab'ina kharifan, 70 tahun. Ai masafata sab'ina aman, artinya jarak tempuhnya itu 70 tahun. Fin nuzul, agar sampai kepada dasarnya. Wadzalika muntaha jahannam, dan itulah dasar atau dasar dari api neraka.
wa huwa khasun bil kuffar, yang mana api neraka dasarnya itu, dasar api neraka itu tidak akan pernah dihuni, tidak akan pernah sampai ke sana kecuali orang-orang kafir. Artinya apa? Dalam hadis ini menjelaskan bahwa satu perkataan kufur itu bisa saja menyebabkan orang tersebut sampai kepada jurang api neraka. Artinya apa? Rasulullah dalam hadis ini mengklaim bahwa orang tersebut telah keluar dari agama Islam karena sebab mengatakan satu perkataan kufur. Paham itu? Wa hadzal hadisu rawahu Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Wa hasanahu, dan dinilai hasan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Wa fi ma'nahu hadisun rawahul Bukhari wa Muslimun. Ada yang satu makna, artinya maknanya sama tapi beda riwayat, beda lafaz. Maknanya sama, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Lafaz hadisnya bagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim? Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu biha yazillu biha finnari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Jadi sama, bahwa seorang hamba benar-benar telah mengatakan satu perkataan yang menjerumuskan dia ke dalam api neraka yang jarak tempuhnya itu antara belahan bumi barat dan timur. Nah, hadis ini belahan bumi barat dan timur itu apa? Dijelaskan oleh riwayat At-Tirmizi bahwa jarak tempuh selama 70 tahun. Jadi hadis yang Bukhari Muslim itu ditafsirkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Makanya di sini pengarang kitab ini Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari menuturkan di dalam kitabnya ini riwayat At-Tirmizi karena maknanya lebih jelas. Wa hadzal hadisu dalilun, dan hadis ini adalah merupakan dalil ala annahu la yushtaratu fil wuqu'i fil kufri, bahwa tidak disyaratkan bagi seseorang terjatuh dalam kekufuran ma'rifatul hukmi, itu mengetahui hukum. Artinya tidak disyaratkan seseorang dihukumi sebagai terjatuh dalam kekufuran dia mengetahui hukum, tidak disyaratkan itu. Kenapa? Karena dalam hadis tadi Rasulullah menghukumi terhadap orang yang mengatakan perkataan kufur dengan siksaan sampai kepada jurang neraka, sampai kepada dasar neraka. Meskipun orang yang mengucapkan tersebut tidak mengetahui hukumnya. Bahkan dia tidak, di dalam hadis tadi dijelaskan, dia tidak mengira sama sekali dalam perkataan itu ada bahaya buat dia. Jadi dari sini dapat diketahui bahwa orang yang mengatakan perkataan kufur dan dia paham lafad atau ucapan yang dia ungkapkan, yang dia ucapkan, maka telah keluar dari agama Islam. Sama halnya dia mengetahui bahwa perkataannya kufur ataupun tidak. Paham itu? Jadi dengan demikian orang yang paham lafaz yang diucapkan, sekalipun dia tidak mengetahui bahwa perkataan tersebut adalah kufur atau tidaknya, maka dia telah keluar dari agama Islam. Paham itu makna dari mengetahui hukum? Walan syirahus sadri, dan juga tidak disyaratkan terjatuh dalam kekufuran adanya lapang dada. Insyirahus sadr, lapang dada. Jadi orang yang mengatakan perkataan kufur sekalipun dirinya tidak lapang dada, artinya mengatakan perkataan tersebut dan dia paham maknanya mau lapang dada ataupun tidak, maka telah keluar dari agama Islam. Wala i'tiqadu ma'na lafzi, dan juga tidak disyaratkan meyakini makna lafaz yang diucapkan. Tidak disyaratkan meyakini lafaz yang diucapkan. Orang yang mengatakan perkataan kufur misalkan,
dengan keinginannya, dengan kehendaknya. Meskipun dia tidak meyakini makna dari apa yang dia ucapkan, seperti misalkan ada orang mengatakan anak Allah, sekalipun dia tidak meyakini bahwa Allah benar-benar punya anak, maka telah keluar dari agama Islam. Paham? Orang mengatakan perkataan anak Allah misalkan, sekalipun dia tidak meyakini bahwa Allah benar-benar punya anak, perkataannya tersebut telah mengeluarkan dia dari agama Islam. Nah, ada satu warning di sini, bahwa ada seseorang yang menyalahi di dalam permasalahan yang sudah tadi kita jelaskan. Seorang yang bernama Sayyid Sabiq di dalam kitabnya Fiqhus Sunnah. Nah, dia Sayyid Sabiq mengatakan bahwa katanya seseorang itu tidak dihukumi keluar dari agama Islam dan tidak dihukumi sebagai terjatuh ke dalam riddah kecuali hatinya lapang dada. Artinya apa? Konsekuensi dari perkataan Sayyid Sabiq ini berarti dia telah secara tidak langsung telah membuka pintu kekufuran selebar-lebarnya. Orang misalkan ketika mengatakan perkataan kufur, akan ngeles nanti dia. Oh, saya tidak mengatakan perkataan tersebut tidak lapang dada. Saya mengatakan perkataan tersebut misalkan dalam keadaan posisi marah. Jadi dengan demikian dia telah membuka pintu kekufuran selebar-lebarnya dan telah merubah hukum-hukum Islam di dalam hal-hal yang berkaitan dengan riddah. Cukup bantahan terhadap Sayyid Sabiq hadis tadi yang telah disebutkan, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha finnari sab'ina kharifan. Cukup bantahan ini. Rasulullah menghukumi satu perkataan kufur yang orang tersebut tidak mengetahui ada bahaya, apalagi mengira di dalam perkataan tersebut ada unsur kekufuran, tapi apa? Kata Rasulullah, terjerumus jatuh ke dalam jurang neraka. Nah, itu kama yaqulu kitabu Fiqhis Sunnah. Jadi tadi itu kitab Sayyid Qutb yang dinamakan dengan Fiqhus Sunnah. Bukan Fiqhus Sunnah tapi Fiqhud Dolal. Yang dinanyakan oleh Sayyid Sabiq di dalam kitabnya yang dinamakan dengan Fiqhus Sunnah. Wa kadzalika la yushtaratu fil wuqu'i fil kufri adamul ghadabi. Begitu juga tidak disyaratkan terjatuh dalam kekufuran adamul ghadabi karena sebab marah. Artinya apa? Bahwa marah itu bukan uzur. Ketika seseorang marah kemudian gondok lalu mencaci maki Allah misalkan, jatuh dalam kekufuran. Karena marah bukan uzur. Begitu juga bercanda. Misalkan orang lagi bercanda agar bisa membuat orang lain tertawa, kemudian akhirnya mencaci maki Islam, mencaci maki syariat, maka telah terjatuh ke dalam kekufuran. Kama asyara ila dzalika An-Nawawi, sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Hafidz An-Nawawi. Qala, beliau berkata, afalau ghadiba rajulun, kalau seandainya seseorang marah, ala waladihi, terhadap anaknya, au gulamihi, atau terhadap budaknya, fadarabahu dorban syadidan, kemudian dipukul dengan pukulan yang begitu kencang sehingga akhirnya memisahkan kepala dengan kaki, saking kencangnya begitu, memisahkan kepala dan kaki. Faqala lahu rajulun, kemudian berkata seseorang kepada dia, bagaimana engkau memukul anak kamu dengan pukulan yang begitu kencangnya, atau memukul budakmu
dengan pukulan yang begitu kencangnya. Dia katakan, alasta musliman, bukankah engkau seorang muslim? Kok muslim gitu, mukul anak nyampe begitunya? Karena sebab marah dikatakan oleh anak ini, faqala la. Dia mengatakan apa? Tidak, bukan. Artinya apa? Bukan. Dia mengatakan bukan, saya bukan muslim. Karena sebab apa? Marah. Orang lagi marahin anaknya, kemudian orang lewat. Ngapain lu mukul anak sekenceng gini? Gitu? Bukankah ente muslim gitu kan? Karena dia lagi marah sama anaknya, dia mengatakan bukan, saya bukan muslim katanya gitu. Apa? Berarti dia telah keluar dari agama Islam. Muta'ammidan, artinya muta'ammidan itu dia mengatakan perkataan ini tanpa ada sebab sabqul lisan atau salah ucap. Artinya dia mengatakan perkataan ini dalam keadaan sadar. Ada keinginan dari dirinya, bukan karena sebab salah ucap. Maka dia telah keluar dari agama Islam. Wa qalahu ghairuhu min hanafiyatin wa ghairihim, dan hukum-hukum ini artinya marah, bercanda, bukan uzur, itu semuanya disebutkan oleh selain An-Nawawi dari madhab, dari ulama-ulama dari kalangan madhab Hanafi wa ghairihim dan lain-lain. Makanya kemarin sudah disinggung, sudah dijelaskan bahwa hendaknya seseorang itu sebisa mungkin meninggalkan marah. Karena tadi bahwa marah adalah penyebab kehancuran. Betapa banyak orang yang hancur karena disebabkan amarah. Betapa banyak orang-orang yang terjatuh dalam kekufuran, mengatakan perkataan-perkataan kufur itu karena disebabkan marah. Orang lagi marah, mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah, mencaci maki Islam. Begitu juga betapa banyak terputusnya tali silaturahim, tali persaudaraan, itu karena disebabkan marah. Makanya marah itu bisa berindikasi menghancurkan agama seseorang. Sebagian orang tadi ketika marah jatuh dalam kekufuran, mencaci maki Allah, marah terhadap Allah, protes terhadap Allah, jatuh dalam kekufuran. Makanya hendaknya orang yang menginginkan kemenangan, yang menginginkan nikmat yang abadi tanpa ada penghabisan di akhirat, hendaknya dia bersabar. Senantiasa bersabar di dalam menempuh segala macam rintangan dan ujian. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu wa ahkam. Barakallahu fiik. Warahmatullahi wabarakatuh.